Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan manusia. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini karena kasih dan berkat-Mu, sehingga kami telah dibangunkan dari tidur kami, dan kami sejenak akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Imamat pasal 13 ayat 1 sampai 14, ayatnya yang ke-57. Nas atau ayat yang akan kita baca di Imamat 14 ayat 20 yang demikian. Kemudian imam harus mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian di atas mezbah. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini diberikan tema dari najis menjadi tahir, Allah yang memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini dari Imamat 13 dan 14. Tampaknya bila kita cermati sangat rumit karena berisi berbagai aturan-aturan tentang orang yang kena penyakit kulit. Tapi jika kita memperhatikan lebih dalam, kita melihat bahwa Tuhan peduli terhadap kesehatan, kekudusan, dan pemulihan akan umatnya. Perikop ini juga menjelaskan tentang peraturan-peraturan mengenai penyakit kulit yang dianggap menajiskan, termasuk penyakit kusta. Bapak, Ibu, dan Saudara, nas ini menarik karena memaparkan dan menjelaskan penyakit-penyakit kulit yang menjadi penghalang umat Tuhan pada masa itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberi kewenangan kepada para imam untuk mendeteksinya. Jika seseorang terjangkit penyakit kulit, imam akan menentukan apakah ia layak memberi persembahan atau tidak. Untuk kepentingan ini Tuhan memberikan petunjuk untuk melakukan diagnosis. Mereka juga diperlengkapi dengan berbagai macam upacara dalam rangka pentahiran dan pencucian. Bukan hanya orangnya, tetapi segala hal yang bersentuhan dengan mereka, maka harus dikuduskan. Berbagai penyakit kulit yang disebutkan adalah jenis penyakit menular. Tuhan memberikan peraturan-peraturan kekudusan supaya penyakit itu tidak mewabah kepada yang lain. Saudara-saudara, imam juga bertugas memeriksa dan menentukan apakah seseorang atau benda yang terinfeksi dan perlu diasingkan atau dinyatakan najis. Hukum ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kekudusan hidup dan kebersihan, serta bagaimana dosa dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan komunitas. Penyakit kusta dalam Alkitab bukan hanya penyakit kulit. Itu adalah gambaran dosa yang membuat seseorang najis, terpisah dari Allah dan komunitas. Seorang penderita kusta harus tinggal di luar perkemahan, terisolasi, dan tidak bisa beribadah.
Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia menyediakan jalan pemulihan melalui imam, persembahan, dan proses pengudusannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mungkin tidak mengalami penyakit kusta secara fisik, tetapi banyak orang mengalami kusta rohani, dosa yang tersembunyi, kepahitan, luka batin, atau rasa bersalah yang belum diakui di hadapan Tuhan. Itu membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, dan kadang juga menjauhkan diri dari orang-orang lain dan sesamanya. Kabar baiknya buat kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen adalah kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah imam agung, imam besar kita. Dia yang tidak hanya memeriksa kita, tapi juga memberi kesembuhan dan pengampunan. Melalui pengorbanannya, kita bisa dipulihkan, dikuduskan, dan kembali hidup dalam hadirat-Nya. Untuk itu, sebagai orang-orang yang sudah ditahirkan, yang sudah dikuduskan dan dipulihkan, hiduplah dalam kekudusan dan hiduplah sesuai dengan kehendak Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang telah mengorbankan dirinya dalam rangka mentahirkan kami, menguduskan kami. Untuk itu ya Tuhan, periksalah hati kami ini. Bila hati kami ada kenajisan-kenajisan, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Ampuni kami dan pulihkanlah kami seperti Engkau menguduskan orang-orang kusta dalam firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami selalu bersyukur terhadap pengorbanan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang telah menahirkan kami dan menguduskan kami dan membuat kami dekat kembali dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin.